Ada beberapa model yang kita temuin ketika menolak keuangan di Tribunal Ventura, terutama anggota-anggota yang menolak keuangannya. Nah, model yang pertama itu biasanya ketika anggota kita dapat uang, jadi dapat uang, lalu uangnya diapakan? Uangnya kecenderungannya langsung dibelanjakan. Nah, setelah dibelanjakan, lalu baru ingat harus bayar utang. Nah, setelah dapat uang dibelanjakan lalu bayar utang, uangnya masih ada sisa, lalu uangnya habis untuk dibelanjakan lagi. Jadi kecenderungannya orang yang model menolak keuangan seperti ini, dia akhirnya tidak punya tabungan. Kenapa tidak punya tabungan? Karena uangnya habis untuk belanja, bayar utang, belanja lagi. Nah, kecenderungannya orang yang model seperti ini, menolak keuangan seperti ini, tabungannya kecenderungannya tidak memiliki tabungan atau tabungannya minim sekali. Nah, kalau misalnya pola pengelolaan Anda seperti ini, maka segera bertobatlah, diubah model mengelola keuangan. Ada model mengelola keuangan yang nomor 2. Dia bekerja, setelah kerja pasti yang dicari adalah uang. Setelah bekerja dia dapat uang. Model seperti ini, model yang kedua, dia tidak memiliki hutang kecenderungannya. Dia dapat uang, dibelanjakannya sampai habis. Belum habis uangnya belum habis, belum pulang dia ke rumah. Nah, dia dapat uang pagi, siang dapat uang, kerja pagi, siang dapat uang, sore habis untuk nongkrong. Belum habis uangnya, belum pulang dia ke rumah. Kenapa? Kecenderungannya dia merasa aman, Kenapa? Karena besok dia akan dapat uang lagi. Nah, ini biasanya orang-orang mohon maaf, di kalangan penghasilannya harian, yang berpenghasilan harian, misalnya petani karet, kemudian ya silakanlah yang lain-lain, banyak sekali penghasilan harian. Nah, sehingga orang ini kecenderungannya akan ya savingnya nggak punya juga, tabungannya nggak punya. Akan sulit dia menabung. Dia biasanya model seperti ini, yang kedua ini, dia dimanja oleh alam. Tenang, besok masih ada uang lagi. Tenang, besok masih bisa kerja lagi. Nah, celakanya kalau seandainya lalu besok tak bisa kerja, misalnya petani karet, besok hujan, apa yang terjadi? Habis dia. Nah, kenapa habis? Kalau seandainya besok hujan, apa yang terjadi? Nggak bisa kerja, akhirnya nggak punya uang. Nggak punya uang, padahal keluarga masih perlu makan, anak-anak perlu jajan, perlu beli sayur. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Biasanya keluarga ini akan berdampak bahwa dia akan, pertama kali yang akan terjadi adalah dia akan ngutang dulu. Ya, bisa jadi ngutang ke warung, ngutang ke toko, ngutang ke toko. Nah, ketika dia proses ngutang, satu hari dia ngutang, dia bisa makan. Besok baru cerah. Dia besok bisa bekerja. Lalu apa yang terjadi? Besok dia bekerja, lalu dia kerja, dia dapat uang. Setelah dia dapat uang, maka biasanya toke yang sana. Hei bro,
Tuh, jangan lupa ya utangmu yang kemarin. Jangan lupa dibayarnya. Oke, tenang saja. Oke, tenang saja. Bayar. Setelah bayar kan masih ada sisa. Uangnya masih ada sisa. Somsi, masih ada sisa uangnya. Setelah ada somsi masih ada sisa, maka dia ingat pesan istrinya. Pesan istri di rumah, Pak, ingat di rumah beras habis, garam habis, ikan asin habis, sayur habis, jangan lupa beli perlengkapan dapur. Oke, belanja. Nah, setelah dibelanjakan, berhitung lagi dengan tokenya ini. Berhitung dengan tokenya, ternyata uangnya kurang. Uangnya kurang. Lalu apa yang terjadi? Dia akhirnya hutang lagi. Nah, kalau proses seperti ini terus menerus, kalau bisa digambarkan, bisa dilihat bahwa dia bangun tidur, apa yang dipikirkannya? Yang dipikirkannya hutang. Lalu dia kerja, kemudian setelah dia kerja bayar hutang. Setelah bayar hutang ternyata pulang ke rumah, ternyata uangnya kurang, akhirnya dia hutang lagi. Nah, model seperti ini yang kadang-kadang yang banyak sekali menimpa dengan anggota CU Ventura. Nah, hati-hati kalau yang seperti ini mengelola keuangan. Bangun pagi yang dipikirkannya hutang, siang dipikirkannya bayar hutang, malam dipikirkannya mau bayar hutang lagi, bagaimana ya? Begitu terus prosesnya. Banyak orang mengatakan bahwa ini proses mengelola keuangan yang gali lubang tutup lubang. Menurut kami tidak. Ini pola mengelola keuangan yang gali lubang terus, lubang hutangnya terus semakin mendalam. Kenapa? Karena besok pagi sudah hutang lagi dia. Nah, banyak sekali anggota yang masih di tahap yang ini. Ini tahapan mengelola keuangan yang paling parah. Tahapan mengelola keuangan yang paling parah. Tetapi masih sering terjadi dengan anggota CU Ventura. Nah, kami mengistilahkan ini pola mengelola keuangan ini yang paling sulit. Pola mengelola keuangan yang paling sulit. Nah, apakah hal ini bisa berubah? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, CU Bonaventura saat ini banyak sekali menyarankan kepada anggota cara mengelola keuangan yang gampang, yang mudah, kayak apa sih, seperti apa sih. Sebenarnya mengelola keuangan itu di CU Bonaventura itu tidak sulit. Syaratnya hanya bisa berhitung saja. Teman-teman bisa berhitung? Bisa. Oke. Kalau orang berhitung dimulai dari angka 1. Satu. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. 3, pintar. Setelah 3, 4. pintar. Saya. Syaratnya hanya ini aja kalau mau pandai mengelola keuangan. Sederhana saja, pandai berhitung pun berhitungnya 1 sampai 4 saja. Kenapa? Ayo coba kita lihat. Kalau 1, 2, 3, 4 ini kita jumlahkan, 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. pintar. 6 tambah 4, 10. 10, pintar. Iya, iyalah, pesan kantong. Oke ya. Dapat tinggal 10. Kemudian langkah selanjutnya, masing-masing angka kita kasih angka 0 di belakangnya. 1 dikasih angka 0 jadi 10. 2 menjadi 20. 3 menjadi 30. 4 menjadi 40. 10 menjadi 100. 100. Pintar. Saya aku. Nah, masing-masing angka di belakang angka puluhan ini dan ratusan kita kasih angka tanda persen. 10 menjadi 10%, 20 menjadi 20%, 3 menjadi 30%, 40 menjadi 40%, 100 ini 100%. Nah, masing-masing angka ini menggambarkan apa? 100 ini apa? 100 ini menggambarkan penghasilan kita.
penghasilan kita. 10% ini 100% dari penghasilan kita, ini 10% ini harapannya bisa dialokasikan ke menabung. Nabung. Tidak menabung atau investasi atau pengembangan usaha. %10 tabung. 20% ini apa? 20% ini dana cadangan. Nah, dana cadangan ketika mengalami masa-masa sulit, contoh seperti yang dihadapi oleh pola mengelola keuangan yang nomor 3 ini, ketika dia mengalami masa sulit, ternyata kebetulan misalnya petani karet itu mengalami kesulitan lalu tidak bisa noleh, tidak punya penghasilan. Nah, uang mana yang akan dipakai? Nah, kalau dia tidak mencadangkan keuangannya dalam pendapatannya untuk dicadangkan ke dana cadangan ketika masa-masa menghadapi masa-masa sulit, maka pasti petani ini akan mengalami hal yang seperti ini. Pasti akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, ketika dia memiliki dana cadangan, maka dana cadangan ini bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lanjut ke yang 30% ini apa? 30% ini dialokasikan untuk membayar hutang. Kalau punya hutang silahkan disisihkan, mulai disisihkan pelan-pelan untuk membayar hutang. Alokasinya berapa persen? 30%. Kalau nggak punya? 40% ini. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya silahkan masukkan ke sarannya. Nih, tabung. Oh, sip. Pisahkan dan cadangan. Sehingga ketika mengalami masa-masa sulit, ini dalam keuangan keluarga tidak akan terganggu dengan adanya masa-masa sulit. 40% ini apa? 40% ini cukupi segala kebutuhan hidup untuk biaya hidup, makan, minum, pendidikan anak. Kemudian kalau mau jalan-jalan silahkan jalan-jalan, mau cari hiburan silahkan hiburan. Nah, ini 40%. Nah, kebanyakan dari kita adalah ketika dapat uang seperti nomor 1 tadi. Nah, bisa jadi dia nomor 1, dia dapat uang karena sudah terbelit banyak hutang, maka dia fokus pada pada pendapatannya pada membayar hutang. Bayar hutangnya terlalu besar. Di atas 30%, maka bisa membebani anggaran belanja keluarga. Kalau dia tidak punya hutang, bisa jadi dia tidak punya hutang nih, bisa jadi bahwa banyak juga orang yang tidak punya hutang ketika masuk CU. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan keuangannya? Dia dapat uang, dibelanjakannya sampai habis. Jadi 100% dari penghasilannya dia untuk biaya hidup semua, makan, minum, hidup, foya-foya, nongkrong, habis semua. Lupa dia dengan masa depan. Kenapa harus menabung? Ini harapannya untuk masa depan. Dana cadangan fungsinya untuk apa? Dana cadangan ini difungsikan untuk menghadapi masa-masa sulit. Sehingga ketika mengalami masa sulit, tabungan untuk masa depan kita tidak terganggu. Ketika menghadapi masa sulit, kita sudah punya pos untuk membayar hutang. Nah, kenapa membayar hutang juga harus diposkan? Ini kalau boleh kita bilang ini harga diri. Kenapa harga diri? Kalau kita punya utang, bisa jadi sekampung kita tahu bahwa kita, si anak punya utang. Bisa sekampung kan tahu bahwa si anak punya utang. Si anak tidak bayar utangnya. Maka wajib kita poskan, wajib kita anggarkan. Ya, kalau misalnya untuk masa depan ya silakan. Kita pasti punya masa depan, pasti pengen nanti masa tua tidak mengalami masa-masa sulit. Nah, ini pola pengelolaan keuangan yang diajarkan oleh Cik Rumah Tentulah. Kita ambil contoh.
Misal, boleh kita ambil contoh ya. Oke. Ada seorang petani karet. Misalnya ada petani. Petani ini pekerjaannya harian itu, pekerjaannya setiap hari itu menoreh karet. Hasil perharinya itu 10 kilo per hari. 10 kilo per hari dengan harga karet sekarang berapa? 5.000. Harga karet sekarang berapa? 5.000 atau 6.000 kali. Anggap saja 5.000 ya. 5.000. 5.000. Maka penghasilan ini per kilo. Maka penghasilan per hari petani ini memiliki penghasilan per hari sebesar 50.000 per hari ya. Nah, petani ini biasanya dia jual karetnya itu 1 minggu 1 kali. Satu minggu 1 kali. Biasanya dia noreh anggap saja 5 hari. 5 hari noreh. Maka penghasilan dia selama 1 minggu 5 kali 50.000 sama dengan 250 nolnya tambah 3 per minggu. Nah, saran kami jika ingin mendapatkan pengelolaan keuangan yang baik, maka uang 250.000 ini diapakan? Yuk kita alokasikan sesuai dengan alokasi 1, 2, 3, 4. Kita lihat penghasilannya 1 minggu. Oke, ini dihapus saja. Ini kita hapus. Nah, penghasilannya per minggu itu 250.000 per Minggu. Maka 250.000 ini 10%-nya ditabung. Berapa besar yang harus dia tabung? 10% kali 250.000. Berapa? 25.000 dia tabung. 25.000. Banyak enggak? Enggak, kecil loh, kecil. Yeah. Kecil kan? Kecil. 25.000 per Minggu. Sisihkan, alokasikan dana untuk masa-masa sulit. Masukkan ke dana cadangan. 20% kali 250.000. Maka dia harus mengalokasikan setiap bulannya 50. Setiap minggunya 50.000. Sulit menyisihkan uang 50.000? Enggak lah ya, gampang lah ya. 50.000 per minggu. Bayar utang, kalau punya utang sisihkan untuk bayar utang. Bayar utangnya 30% dari 250.000. 75. Untuk biaya hidup 40% kali ini 100.000. Total 25 tambah 50 1 juta tuh. 75.000 tambah 75.000 ini Per minggu. Bukan 100 juta. 100.000 per minggu. Kembali 25.000 tambah 50.000 75.000 tambah 75.000 150.000 150.000 tambah 100.000. Cocok. 250.000. Oke, yuk teman-teman kita bayangkan kalau dia 1 minggu bisa nabung 25.000, berarti petani karet ini kalau selama 1 bulan ini dikalikan 4, ini kali 4, ini kali 4, ini kali 4. Kenapa? Karena 1 bulan rata-rata 4 minggu ya, rata-rata terdiri dari 4 minggu. Yuk kita lihat seorang petani karet dengan penghasilan satu minggunya 250.000. Berarti 1 bulan dia hanya 1 juta loh ya. Hanya 1 juta penghasilannya. Enggak banyak. Tetapi kalau dengan model pengelolaan keuangan seperti ini, petani karet ini mampu menabung 100.000 per bulan. Hebat loh. Punya penghasilan 1 juta bisa nabung 100.000. Dia bisa menyisihkan dana cadangan itu 200.000 per bulan. 200.000 dapat dari mana? Dapat dari 50.000 kali. Nah, boleh enggak petani karet memiliki hutang? Boleh, tetapi punya batas maksimal.
dengan model seperti ini, dengan penghasilan yang 250.000 ini, yang bisa kami sarankan maksimal yang bisa untuk membayar utang per bulan 75.000 kali 4. 75.000 kali 4 berarti 300.000 per bulan. Nah, untuk biaya hidup silakan 400.000 per. Nah, jika model pengelolaan keuangan seperti ini dijalankan terus-menerus, maka kami yakin bahwa petani karet pun masa tuanya bisa bahagia, tidak akan mengalami masa kesulitan. Pertanyaannya, waduh, tapi ini kalau hanya biaya hidup 400.000 mana cukup? Pertanyaannya, aduh, untuk 400.000 satu bulan mana cukup? Tolong dilihat, jangan biaya hidupnya 400.000 per bulan. Kita lihat, 1 minggu 400.000 cukup atau enggak? 100.000 per minggu cukup atau enggak? Nah, kalau kurang, kalau uangnya kurang bagaimana? Ya cari penghasilan tambahan. Cari penghasilan tambahan. Nah, cari penghasilan tambahannya bagaimana? Bisa saja kita memaksimalkan pekarangan tanah di rumah, kita maksimalkan, bercocok tanam sayur, kalau bisa kita jangan beli sayur, kita tanam sendiri. Bumbu-bumbu dapur kalau bisa tanam sendiri. Bawang, cabai merah silahkan tanam sendiri. Sehingga bisa menghemat pengeluaran dalam keluarga. Begitu. Nah, kecenderungannya ketika orang merasa kurang, lalu apa yang dilakukan? Dihajar nih dana menabung. Ketika mengalami merasa kurang, maka kecenderungan kebanyakan orang tua, aduh makan aja kurang, ini hajar nih. Uang jatah nabung dipakai untuk apa? Ya untuk biaya hidup. Ternyata masih kurang, hantam lagi biaya dana cadangan, dimakan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah keluarga ini tidak akan memiliki dana tabungan, tidak akan memiliki tabungan dan dana cadangan. Rentan keluarga ini. Ketika mengalami kesulitan, maka biasanya akan sulit keluar dari masalah keuangan. Yang celakanya, ternyata uang 400.000 ini kurang, sudah makan uang tabungan, sudah makan dana cadangan, dana bayar utang pun terpakai juga, dimakan juga. Apa yang akan terjadi? Akhirnya orang ini pinjamannya akan menjadi maka teman-teman, yang kami sarankan adalah atur kelola keuangannya dengan baik. 10% untuk ditabung, 20% buat dana cadangan, 30% ini jatah untuk bayar utang, 40% ini untuk biaya hidup. Nah, jika ternyata dalam hal keuangan ini ternyata belum mampu untuk mengikuti biaya hidup, maka marilah kita berkreasi, marilah kita berinovasi, cari penghasilan tambahan. Ya, cari penghasilan tambahan bisa dengan cara memaksimalkan segala sumber daya yang kita miliki, termasuk sumber daya pekarangan di halaman rumah kita. Sekian tentang pengelolaan keuangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.